sejahtera untuk kita semua. Pak. Sore hari ini sebagaimana diminta oleh teman-teman membekali teman-teman sebelum ke lapangan. Semoga apa yang nanti kita diskusikan ini paling tidak betul-betul membekali apa yang mau kita kerjakan di lapangan. Jadi saya coba buka beberapa referensi yang pernah saya ikuti. Itu ada alur metodologi etnografi. Alur metodologi etnografi. Yang pertama apa? Kita sudah identifikasi masalah, kemudian muncul topik penelitian. Identifikasi masalah, kemudian muncul topik penelitian atau sebenarnya tanpa mengurangi materi sebelumnya, dan ini menjadi PR selama ini yang disusun teman-teman kakak kelas kita. Setiap menyusun skripsi selalu diskusi yang di-share ke dosen atau ke orang lain adalah apa judul yang bisa dapat bantu untuk membantu skripsi saya. Tidak berangkat dari identifikasi masalah. Saya berharap kelas ini sebelum teman-teman dipaksa, saya anggap dipaksa, karena saya melihat forum di belakang dengarkan Pak Jenal menjelaskan, Pak Daniel itu tidak ada feedback yang kuat di teman-teman. Selain ini belum didapat. Pengalaman MPS, hubungan sosial, PA, saya kira sudah cukup untuk di sini kemudian disaringkan dengan narasumber. Oke lah, saat ini mungkin lebih banyak mendengarkan mencatat, tetapi dalam logika yang normatif, di sini kan kita punya pengetahuan sebelum ke sini. Ya ini sudah biasa, sudah pernah nulis gitu, Mariana dan yang lain juga pernah. Ini kalau kelas Inal ini tidak ikut ke lapangan karena gasos ya, gasos kemarin pentas lagi. Maksud saya coba berangkat dari identifikasi masalah, baru muncul topik penelitian. Kalaupun yang terjadi kemarin dipaksa untuk muncul topik penelitian, misalkan apa di sini, topik penelitian yang rencana mau dikerjakan di lapangan. Teknik penangkapan ikan. Ya. Teknik penangkapan ikan. Teknik Penangkapan ikan. penangkapan ikan. Teknik penangkapan ikan. Ini topik penelitian. Sebenarnya nanti kita akan apa itu topik atau judul ya, topik atau tema ya. Jadi lebih luas tema atau topik. Judul ini sudah bagus di situ. Teknik penangkapan ikan. Sebenarnya sebelum Inal atau yang lain ini menemukan judul ini, topik ini, usahakan berangkat dari identifikasi masalah sehingga muncul. Asumsinya Inal sebelum menentukan topik ini sudah ada asesmen awal di tempat yang mau kita lakukan
penelitian. Mengapa muncul teknik penangkapan ikan? Karena di sana selama ini tangkapan ikannya itu misalkan apa? Manual ya. Manual. Terus apa lagi? Karena bicara teknik. Ini pun nanti jawabannya strategi. Jadi solusinya nanti kesimpulannya pasti trik-trik menangkap ikan. Karena sudah bicara teknik. Jadi kesimpulannya nanti harus ada muncul kesimpulannya adalah trik-trik menangkap ikan adalah 1, 2, 3. Karena ini muncul teknik penangkapan ikan. Karena di sana menangkap ikannya manual. Terus karena apalagi alatnya misalkan alatnya selain tadi alat manual atau alatnya masih pada ikan-ikan tertentu misalnya gitu. Jadi masalah-masalah ini yang kemudian muncul topik penelitian. Apalagi satu contoh saya ambil contoh milik saya, ada yang lain yang kemarin gitu. Saya nulis ini dari revisi resistensi tradisi versus terhadap atau tradisi terhadap modernitas. Resistensi tradisi terhadap modernitas. Mengapa muncul topik ini? Karena saya membaca becak motor, bentor itu. Bentor itu kombinasi bentor, becak, motor, motor. Di Sulawesi Tenggara, di Mandunga sana ada satu juga. Di Makassar sudah banyak, di Bau banyak. Becak ini sebagai representasi tradisional, yaitu alat transportasi yang dikerjakan oleh tenaga manusia, ya, tradisional, representasi. Motor, dan alat transportasi ngojek menggunakan mesin, itu modernitas. Perkawinan antara tradisi dan modernitas ini melahirkan dunia baru yang saya sebut dalam tulisan saya post modernitas. Itu yang saya sebut sebelum menentukan topik penelitian mestinya berasal dari identifikasi masalah. Apa itu masalah? Mestinya sudah selesai kemarinnya. Coba saya buka kitab suci saja biar nanti sambil apa itu masalah. Induktif versus deduktif. Identifikasi masalah. Meskipun sudah punya judul ya, nanti direnungkan, digali sampai muncul beberapa masalah, kemudian topik itu yang kemudian jadi pilihan. Bicara induktif versus apa induktif itu. Yang kedua, idea, ada gagasan kebaruan. Gagasan the idea of novelty. Apa artinya ini?
Kajian theoretical gap. Sudah belum ini? Pak Ben? Karena teman-teman dipaksa judul atau topik mestinya berangkat dari sini. Theoretical besok kita masuk kampus kali sampai pagi semua ngisi dulu formulir. Oh iya. Nanti kita ketemu di sana. degree of complete. Ustaz, saya jalan dulu. Enggak Pak. Grogi ternyata ya. Meskipun workshop padahal kuliah lebih banyak, tidak grogi. Soalnya ada Pak Sam. Jangan salah. Oke deh. Degree of complexity. Sama-sama kita mau. Oke, pemilihan isi atau Iya, ya kan 9 ada. Saya mau dia di sana. Iya, cepat. jadwal standar. Biasanya bersifat kalau menyebut masalah dia ini kita lakukannya induktif harus induktif. Biasa kalau kembali kan jam 10 sampai jam 11 gelombang 1 Ketika topik penelitian itu tanya saja. belum kita tulis tadi teknik penerapan, maka itu berarti berangkat dari induktif. Jadi masalah apa saja, kemudian muncul topik. Atau deduktif, topik sudah ada, maka bagaimana masalah-masalah yang kita susun ini harus merujuk atau menuju saja satu topik kan? Itu yang deduktif. Yang kedua, the idea of novelty ini ada gagasan kebaruan. Ya, kebaruan. Yang ada dalam skripsi kakak kelas kita. Biasa punya mimpi mau melakukan penelitian sejauh mana skripsi di antropologi itu teorinya itu progresif, maju atau hanya itu saja. Tempat mau kita lakukan riset per tahun, per angkatan. Misalkan ini 2012, kita mau sampling skripsi 2014 atau diambil generasi tahun lama sampai sekarang. Apakah teori yang digunakan dalam penelitian itu ada perkembangan atau hanya itu saja? Coba bayangkan gitu. Karena selama ini kalau nggak ada dalam skripsi, selalu jawabannya nanti nggak bisa selesai Pak, kalau nggak ada contohnya itu. Maka kalau mau nulis harus hindari semua buku. Karena ketika kita nulis buku ada di sini cenderung plagiat. Plagiat pasti. Kalau sampean saya juga tuh, makanya harus dikeluar dari sini. Data dulu diendapkan, terus digunakan bahasa sendiri. Kalau pernyataan yang baku, mau tidak mau harus merujuk sumber. Ketiga, adanya gap dalam teori atau istilah supaya itu teori dan praktek berbeda. Orang lapar itu umumnya makan. Orang lapar bukan minum, kalau minum kembung kan? Maka harus makan. Ada juga gitu. Sekarang itu tidak harus makan, cukup minum kapsul. Gantinya sarapan, gantinya makan siang, maka cukup makan kapsul. Kalau begitu, teori yang selama ini kalau lapar itu harus makan nasi, ternyata enggak. Di situ masalah menurut standar umum. Degree of complexity
adanya problem-problem yang banyak kompleks itu, misalkan apa, tadi kalau tangkap ikannya masih manual, sementara pendapatannya pasti segitu ya wajar misalkan. Terus apalagi kalau dapat uang banyak juga kemudian tidak disimpan, tetapi langsung dibuat beli apa gitu. Jadi dulu cerita di sana di PKL itu orang laut itu sebenarnya saya itu kaya, dia bilang gitu. Karena setiap melaut itu bisa pagi, sore, siang pulang, sore malam lagi itu dapat uang banyak. Tapi sekali ada orang yang jualan durian dibeli semua. Iya, jadi meskipun teknik penangkapan ikannya bagus, tapi hal-hal lain juga belum dilihat. Pemilihan visi ini jadi selain ada kebaruan tadi, perlu ada apa kira-kira solusi untuk problem-problem ini. Identifikasi masalah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi kalau begitu apa identifikasi masalah? Maka bicara ini. Nanti kalau bingung untuk memahami ini, ya sekarang sudah banyak alat bantu. Apa itu induktif, apa induksi, atau deduktif. Yang berarti pada umumnya Pak, ketika misalnya di luar dari pekerjaan kita ini, ketika kita ingin menyelesaikan skripsi, bagi kita harus turun ke lapangan dulu untuk mengidentifikasi masalah sebelum menentukan topik. Cara kerjanya penentuan topik tadi bisa secara induktif, bisa deduktif. Idealnya menurut ini kalau metodologi infografi itu, menurut dalam teori yang saya pahami ini, sebelum menentukan topik penelitian perlu identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu berangkat dari beberapa poin ini. Teori sama paket beda, ada gagasan yang baruan, ada problem yang kompleks, terus solusi. Karena topik penelitian teman-teman sudah, itu berarti kerja deduktif. Maka coba dicari masalah-masalah yang kemudian muncul topik itu. Jadi cara kerjanya deduktif. Maunya itu kan ini dulu, masalah dulu. Karena kalau dibaca skripsi itu kan apa? Problemnya ini pakai teori ini. Problemnya apa? Pakai teori tertentu. Karena topik penelitian sudah ada, maka coba digali mengapa saya mengambil. Nah, gitu. Itu kemudian sebenarnya pertanyaan saya, coba ceritakan apa problemnya sehingga muncul topik itu. Ini berarti asumsinya teman-teman sudah punya bekal dasar. Saya itu sudah punya gambaran di sana pas sehingga muncul itu. Idealnya yang terjadi kan mau PKL contoh ya, ini kan sama dengan nantinya ke lapangan. Kami pulang tentunya, pulang. Jadi harus berangkat dari masalah-masalah yang baru muncul topik. Itu yang disebut induktif. Kalau topik dulu baru muncul atau harus dicari masalah-masalah itu yang untuk mendukung topik yang mau kita tulis itu. Oke, sudah. Berarti coba kalau kita apa judulnya? Navigasi. Apa itu navigasi? Pandu arah navigasi. Apanya yang mau dilihat? Pandu arah apanya? Misalkan mau ke laut, ke arah mana? Nanti ada hubungannya dengan pengetahuan lokal juga ya? Iya.
yang selama ini navigasi, problem di navigasi. Jadi teman-teman harus tahu navigasi ini istilah apa dulu. Persepsi navigasi oleh penulis dengan pembaca ini kan tidak selalu sama persis. Kadang seorang navigator di dalam kelompok tertentu kan selalu menyebut navigator, itu berarti orang yang menunjuk arah, petunjuk sebagai petunjuk arah. Karena navigasi dalam hal ini navigasi saja. Ada tulisannya enggak? Navigasi apa ini? Ini kan ada yang bilang, masuk judul navigasi. Saiba ya? Navigasi apa? Navigasi saja. Pernah searching judul navigasi saja ada enggak? Itu Pak, temanya kalau itu. Mungkin Pak, mungkin pemahaman arah maju dan arah angin untuk menentukan misalnya di atas laut. Itu nanti harus ada di latar belakang. Navigasi yang saya maksud, ingat di antropologi atau etnografi selalu menyebut saya itu tidak masalah. Navigasi yang saya maksud dalam hal ini adalah pemahaman perang baju terhadap arah angin atau arah apa itu berbeda dengan orang darat atau orang bukan baju. Nah, itu harus ada di latar belakang. Nah, sebelum muncul navigasi, saya kira ada tulisannya navigasi apa ya? Misalkan pemahaman masyarakat baju tentang navigasi atau apa? Ada sesuatu maksudnya, bukan langsung navigasi saja. Ya navigasi iya, apanya yang dilihat? Ya, ini yang menurut saya kemarin informal. Coba judulnya dikirim ke saya, email. Nanti coba saya bantu di sekolah Google itu. Karena setiap membuat instrumen penelitian, saya juga tidak bisa langsung kurang cerdas begitu, langsung dibuatkan itu tidak bisa. Pasti membantu untuk membaca artikel yang sama. Sama bukan berarti plagiat ya. Karena nanti di tulisan yang baik itu kan ada kajian literatur atau literatur review. Apa bedanya tulisan kita dengan tulisan yang sebelumnya atau yang lain yang sama? Ilmu pengetahuan itu sekali lagi sudah ada. Jangan kemudian ini orisinil Pak Perawan gadis orang lain tidak pernah nulis ya, gombal ya. Ilmu pengetahuan sudah ada. Justru itu kemudian kita mengembangkan penelitian yang sudah ada atau mengkantor menolak yang sudah ada. Ini solusinya. Ini tambahan temuan saya misalkan. Itu yang saya sebut soal identifikasi masalah dulu, baru topik penelitian. Ini yang induktif. Atau topik penelitian baru menyusun masalah-masalah apa yang kemudian mendukung topik itu. Itu yang saya sebut deduktif, bisa berangkat itu. Ya. Bisa diterima? Bisa Pak. Yang berat itu nanti di lapangan. Saya sudah ada proyektor itu. Sebenarnya kuliah ini kan teori itu 20 ya. 20%. Praktek ini 40, penulisan laporan ini 40. Ini menurut saya. Baru ke apa? Ini sudah. Berarti Pak, identifikasi masalah ini perlu kita lakukan ketika kita mempunyai topik dan kita akan mengetahui apa yang akan kita lakukan terhadap topik tersebut. Iya, idealnya itu kan.
Meskipun ini hanya cara kerja saja ya. Sebelum menentukan topik penelitian harus didahului masalah-masalah itu kan. Itu yang saya sebut induktif. Bisa juga karena topik penelitian sudah ada, maka coba pertanyaan saya, masalah apa tadi dalam navigasi? Saya ibarat tulis. Masalahnya apa? Di sana itu bla 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 1, 2. Berarti itu yang cara induktif. Jadi sebenarnya harus masalah dulu baru muncul topik penelitian. Yang terjadi satu lembar di skripsi pertama itu kan memang seakan-akan masalah ini teorinya ini atau teori ini masalahnya, tapi kan yang di-sharing ke orang lain selalu tolong bantu judulnya. Misalkan saya PA, ada beberapa mahasiswa yang soal judul itu meskipun PA-nya baru semester 4 dan 2 semester 2 itu kan sharing saja, itu selalu tidak kuat argumentasinya atau latar belakang yang suruh diceritakan. Misalkan tadi apa yang ada dalam navigasi, tulis 2 lembar soal navigasi itu. Tentu navigasi ini harus navigasi di mana, ini baju yang mana kan belum ditentukan. Navigasi baju Muna Barat atau baju Bungku Toko misalkan, Iya Pak. kan belum dianu. Belum ada. Nah, itu juga muncul dianu. Nanti itu sambil jalan kita, maksudnya kalau dikehendaki oleh teman-teman, justru yang paling membutuhkan waktu ini proses pendampingan penulisan. Kalau praktek itu kan nanti terserah teman-teman, yang penting kemarin Pak Zainal bilang data itu apa, fakta itu apa, sudah? Hah? Apa? Coba. Data itu apa, fakta itu apa, fakta nanti ada fakta objektif sama subjektif. Data itu apa, yang diambil itu apa, pengumpulan data. Coba, data ini apa? Sesuatu yang didapat di lapangan. Sesuatu yang didapat di lapangan yang sesuai dengan yang sesuai dengan penelitian, relevan dengan penelitian, sesuai dengan relevan dengan penelitian kita. Sesuatu yang didapat di lapangan yang sesuai dengan penelitian. Kalau fakta, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Iya, berbeda faktanya. Saya secara langsung. Iya, kuliah terus kan kejadian biar tidak ada kejadian atau realitas yang sesuai dengan yang terjadi, kejadian yang benar terjadi. Kalau Pak Profesor Edi, pernyataan yang sesuai dengan realitas itu fakta, bukan kejadian, coba. Pernyataan yang sesuai dengan realitas itu fakta. Sama enggak dengan istilah Mariana? Pernyataan yang sesuai dengan realitas itu fakta. Kalau yang nyata kejadian yang benar-benar kejadian yang benar-benar terjadi, ya, bisa realitas. Data itu
yang sesuai dengan penelitian. Maka nanti ada data subjektif dan data objektif. Oke, yang kedua ini sudah sebenarnya. Penelitian lapangan, pengumpulan data dan analisis. Ini ada pengumpulan penelitian lapangan, pengumpulan data dan analisis. Dan analisis. Di buku yang sampean terima itu, yang kita terima itu, di bab 5 ya kayaknya. Dalamnya, dan di sebelah saya pernah menyimpan itu istilah-istilah itu. Tidak, dibahas nanti di videonya. Fakta adalah pernyataan tentang realitas. Fakta adalah pernyataan tentang realitas yang dibuat oleh manusia. Fakta adalah pernyataan tentang realitas yang dibuat oleh manusia. Jadi contohnya apa? Itu berarti statement ya. Fakta itu juga bisa bersifat subjektif dan bisa objektif. Lapangan pengumpulan data dan analisis. Maka bicara fakta, karena ini ada muncul kata data itu. Fakta adalah pernyataan sesuai realitas yang dimiliki manusia. Fakta bisa subjektif, Bisa objektif. bisa objektif. Objektifnya ini karena pernyataan itu dibuat oleh orang tertentu ya. Akan dibuat orang tertentu, dia disebut subjektif. Tapi kalau yang objektif, pernyataan sesuai realitas. Jadi kebakaran di depan kampus, ada pernyataan di grup itu terjadi kebakaran di kampus, maka itu fakta subjektif atau objektif. Terjadi kebakaran di kampus, misalnya. Ada info ada kebakaran di depan kampus, pernyataan seperti itu masuk subjektif apa? Objektif. Objektif. Mengapa? Pernyataan Pak belum Ini kenyataan.
bedanya ini. Itu karena orang yang informasi kan. Ya, orang menginformasikan. Terus bedanya ini realitas berarti Secara langsung ya. Misalnya secara langsung bagaimana kebakaran. bisa di depan kampus lewat itu gitu. Gitu. Karena nanti kita akan lihat data mana yang perlu direduksi. Nah, istilahnya nanti ada reduksi data, display data, dan kompilasi ya, atau disimpulkan. Analisis itu reduksi data, display, menarikan kesimpulan dan kompilasi. Analisis ini berarti maknanya itu bisa reduksi, display, atau display. Hah? Menarikan kesimpulan dan kompilasi. Display data. Apa? Display itu enggak gini, di data semua, cuma display kan? Bisa enggak? Display, semua ini data di apa istilahnya? Taruh semua display, dipajang semua data ini, wawancara ini, foto ini, apalagi alat misalkan. Display. Kalau reduksi itu sudah sama. Mana yang ditambahkan? Oh ini masalah wawancara, ini masalah wawancara. Ini apa? Ini masalah apa? Dari situ muncul penarikan kesimpulan. Bisa reduksi, bisa display, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Nah ini perlu pendampingan karena istilah ini tidak akan dipahami kalau tidak pernah dipraktekkan. Kalau tidak analisis, nanti analisis data itu di buku yang kemarin ini itu kan analisis wawancara, analisis wawancara lebih habis bab 5. Membuat analisis ini. Melakukan analisis wawancara teknologis. Kemudian lapangan, nanti lapangan atau beberapa hari. Makanya kenapa saya sering total atau menikmati dengan teman-teman yang di lapangan itu, karena satu, saya juga tidak mau hanya kuliah saja, saya sudah tulisan untuk kepentingan saya. Setelah teman-teman topik sudah ada, tentu masalah sudah selesai itu. Ini biasanya nanti dituangkan dalam pendahuluan atau latar belakang masalah. Sini itu satu. Ngapain? Mengumpulkan data. Data itu apa? Jadi itu data itu data adalah fakta yang relevan atau terkait dengan masalah yang diteliti.
Data adalah fakta yang relevan atau terkait dengan masalah yang diteliti. Dan terkait pula dengan kerangka teori atau paradigma itu untuk menjawab masalah. Data adalah fakta yang relevan atau terkait dengan masalah yang diteliti dan terkait dengan kerangka teori atau paradigma yang digunakan. Misalkan pakai diskusi, pakai struktural, fungsional. Jadi setiap fakta atau fakta yang ada itu tidak bisa dibuat data, tetapi fakta yang sesuai dengan penelitian baru yang dianggap data. Biasanya kalau kita ke lapangan, sekali lagi kemarin sudah disampaikan soal pemilihan informan, kan kadang orang itu misalkan dengan simbol kita jadi wartawan atau peneliti, ketika tahu bahwa kita mau merekam atau mengambil data, orang itu tidak pure, tidak berani apa istilahnya, cerita. Terkadang di satu sisi mereka malah yang sebenarnya bukan informan kunci, tapi kita tahu kita seakan-akan wartawan mau di syuting, mau diambil gambar itu, ya cerita macam-macam. Iya Pak. Ternyata setelah dicek lagi, dia tidak pernah kumpul di masyarakat, nggak pernah melaut misalkan. Kalau dia laut, dia sebenarnya PNS misalnya, hanya mengamati, membaca. Dan itu yang disebut tidak semua fakta bisa disebut data atau diambil sebagai data. Tidak semua fakta bisa disebut data. Kalau begitu, fakta yang sesuai dengan penelitian itu yang kita ambil sebagai data. Tidak semua fakta bisa disebut data. Tidak semua fakta bisa disebut data. Fakta yang relevan atau terkait itulah yang disebut data. Dengan kata lain, data adalah kumpulan fakta yang telah dievaluasi relevansinya. Kumpulan fakta yang telah dievaluasi relevansinya. Jadi kan kita ini ke lapangan meneliti tentang tadi teknik penangkapan ikan atau navigasi. Maka data semuanya itu atau fakta misalnya, anggap saja fakta dulu, kita tulis, kita rekam, kita catat, itu fakta. Kemudian bagaimana yang sudah kita tulis, kita rekam itu menjadi data yang mendukung topik permasalahan itu. Kalau begitu hanya kita pilih-pilih tadi, pilih-pilih mana yang sesuai atau ada hubungan dengan topik penelitian, masuk dianggap data. Sampai di sini bisa diterima. Saya bisa cepat-cepat kayak ahlinya ya. Kalau Pak Zainal kan S1 S2-nya antropolog, saya hanya membaca-baca. Yang pojok siapa kita? Mbak? Ya. Kita siapa namanya? Rizka. Rizka. Rizka apa? Tentang apa Rizka? Astronomi. Data istilah antropologi, astronomi, ilmu bintang. Apa bedanya? Navigasi itu berarti, nah itu tadi. Coba nanti di latar belakang itu toh, apa itu disebut navigasi itu? Ya Pak, navigasi dengan alat besar baju.
navigasi terhadap masalah baju. Maksudnya pengetahuan Bagaimana orang baca terhadap yang yang diungkapkan di sini kan bagaimana masyarakat Wajo itu mengetahui arah terkait menangkap ikan atau arah mau berlayar Pak. Ini yang mau ungkapkan bagaimana? Kalau ini nggak Pak? Saya tentang Klimatologi. etnologi. Hah? Klimatologi. Klimatologi. Apalagi itu? Tentang musim. Musim. Oh, hampir sama semua? Berkaitan navigasi yang saya ingat berkaitan Iya Pak. Oh gitu. Navigasi, etnologi, tadi kita astronomi, ilmu falak, ilmu bintang. Rembulan 15 itu ikannya hanya kepiting, yang lain tidak mau. Misalkan, itu masuk astronomi, toh. Terus etnologi tentang sama musim. Iya Pak. Kalau ini bintang, ini musim. Kalau ini kan Pak dia melihat benda-benda langit bukan hanya bukan hanya bintang, bulan maksudnya menentukan Tanggal 1. bukan Pak, bukan tanggalnya. Penangkapan ikan jenis bintang begini ikannya apa? Ya, idealnya itu nanti kalau jadi saya dampingi siapa toh, nah ini harus jadi untuk ukur berhasil itu kan tulisan itu sudah layak dibaca. Kalau layak dibaca berarti kan harus ada 1 atau 2 lembar tentang itu problem akademik itu, problem permasalahan yang mau diteliti itu. Terus ya ini apa ya? Perahu, arsitek. Apanya perahunya? Arsiteknya. Kalau di unsur budaya masuk di mana gitu? Materialisme ya? Apa? teknologi. Iya, teknologi. Perahu, membuat perahu. Iya, Pak. Iya. Membuat perahu. Arsitek perahu, membuat perahu. Maksud saya aja belum bisa menggambarkan ketika teman-teman apa topik penelitian navigasi. Ya, navigasi terkait dengan masalah baju, oh berarti ya navigasi berarti arah waktu ya, atau arah angin ya. Arah apa ini? Kan harus dituliskan navigasi. Ini arsitek cara membuat perahunya atau makanya. Oh ya ini Mariana apa nih? Sama arsitek Pak, tapi dia bangunan rumah baju. Kalau jadi ini apa? Baju apanya? Ambil semua, saya khawatir sama semua. Karena ketika bicara navigasi, pasti informan akan ditanya itu akan menjawab itu tadi. Ya kalau musim hujan ya enggak mas. Padahal itu bukan navigasi. Sudah ke mana? Siapa itu? Klimatologi. Gimana itu? Artinya berarti harus instrumennya itu betul-betul tipis itunya nanti. Pak, jangan tanya itu atau jangan menjawab itu, Pak. Saya tanya itu ini tentang ini. Sudah pernah itu enggak searching tentang navigasi etnomusikologi klimatologi ya. Saya saja enggak familiar etnoklimatologi. Terus apa tadi? Astronomi. Iya, ini salah tentang bintang. Perahunya apa yang beda ya ini sama Marian? Jangan sampai sekamar terus sama semua. Ya kan model itu kalau saya bangunannya Bapak juga ya cara membuatnya penempatannya kayunya dengan makna penggunaan kayu Juga besarnya apa? model-model rumah baju hampir sama aja.
Pasti. Iya sebenarnya hampir sama aja yang anu kan ini. Ini tahu di rumah begitu. Iya. Karena pasti produk pasti ada. Iya ada. Penentuan Iya kayu. begitu sih sebenarnya. Tempatnya. Hanya saya rumahnya. Karena kita ambil ilmunya Dori sampai sekarang belum ditahu asal usulnya. Jadi tidak ada yang ambil ilmunya